sekiranya dakwah itu belum selesai, maka di saat saya sudah dikuburkan, galilah kuburanku dan ambillah tulang benulangku. Apabila Rasulullah ingin menyebarkan dakwahnya dan terhalang oleh sungai, maka ambillah tulang benulangku, jadikanlah itu jembatan. Itu adalah suatu kias bahwasannya Siti Khadijah tidak ada penyesalan sama sekali. Bahkan di saat mati pun dia masih ingin membantu Rasulullah, walaupun itu mustahil sebuah tulang untuk dijadikan jembatan. Ini adalah salah satu bentuk totalitas dari Rasulullah. Sinyalnya muter. Kasih muter tadi mesin dia. Lanjut ya. Jangan dipotong dulu, Bang. Lagu sedikit. Akhirnya Akhirnya dengan meninggalnya Siti Khadijah, Rasulullah merasa tidak nyaman lagi di kota Mekah. Namun diperparah lagi, Rasulullah ditinggalkan oleh seorang paman yang sangat membantu Rasulullah dari segi keamanan. Tentu kita semua tahu secara keimanan memang yang menjaga Rasulullah adalah Allah. Namun secara kemanusiaan Rasulullah itu dibantu oleh seorang paman yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang paman yang memiliki jabatan tinggi di kota Mekah, sehingga pada waktu masih ada Abu Thalib, Abu Jahal dan kawan-kawan tidak berani untuk mengganggu Rasulullah. Namun dengan meninggalnya Abu Thalib, maka Abu Jahal dan kawan-kawan merencanakan ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah mengetahui hal itu, sehingga Rasulullah berpikir untuk untuk keluar dari kota Mekah. Kenapa kota Taif yang dipilih terlebih dahulu? Kenapa bukan kota yang lain? Karena Rasulullah memiliki dua alasan. Satu. Lanjut. Itu ada yang protes. Terima kasih banyak ilmunya, Ustaz. Belum selesai. Kajian ilmu Belum tentang selesai. kota Taif. Kita menuju hari ngajak segala. Lanjut nggak? Kalau lanjut nanti kita lanjutin nih. Lanjut, Dak. Karena pertanyaan ini I love that, penjelasannya Masya Allah sangat menyentuh hati. Kenapa kota Taif yang dipilih oleh Rasulullah? Ada dua alasan. Pertama, karena jarak kota Taif dibandingkan daerah yang lain adalah lebih dekat. Cuman alasan yang paling kuat kenapa Rasulullah memilih kota Taif, karena Rasulullah memiliki kenangan dengan kota Taif. Rasulullah kecil pernah dibesarkan di kota Taif. Rasulullah pernah dibelah dadanya di kota Taif, dan yaitu pada waktu Rasulullah dibawa oleh ibu susuannya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Beliau dari daerah Taif, yaitu di daerah Bani Sa'ad. Itulah alasan Rasulullah kenapa memilih kota Taif terlebih dahulu yang dikunjungi oleh Rasulullah. Rasulullah meninggalkan kota Mekah bukan dengan sembarangan. Rasulullah adalah master strategi. Rasulullah pakarnya strategi. Beliau tidak bersama sahabat-sahabat yang lain, tidak bersama sahabat Abu Bakar, tidak bersama sahabat Umar dan yang lain. Beliau hanya bersama dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Tujuannya supaya Rasulullah tidak diketahui oleh orang Quraisy yang ada di kota Mekah bahwa Rasulullah akan meninggalkan kota Mekah. Jadi beliau hanya berdua, dan menurut riwayat Rasulullah berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan. Bahkan menurut riwayat Rasulullah tidak melalui jalur seperti biasanya. Rasulullah naik dan turun gunung supaya tidak berjumpa dengan orang Taif atau orang Mekah yang ingin berkunjung ke kota Taif atau ingin berkunjung ke kota Mekah, sehingga tidak ada laporan kepada Abu Jahal. Singkat cerita, dengan susah payah, dengan panas terik karena pada waktu itu musim panas, akhirnya Rasulullah sampailah di kota Taif. Rasulullah adalah orang yang santun. Rasulullah orang yang mengerti tata krama. Oleh sebab itu, setelah sampai di kota Taif, ganti liftnya ke Ustadz Perahu kertas kabiah, soalnya kan mungkin kertas punya saya. Malas live. Ganti Perahu kertas kabiah, soalnya punya Ustadz Faiz liftnya
Sok tahu. Bukan netnya ini, baterainya habis punya saya. Astagfirullahaladzim. 30 menit lagi mati katanya. Ya Allah, sorry sabar. Tahu. Ini mobil. Hah? Ini adil lagi. Emang punya dia kan sahabat salam kan ini apa? Ya hapus. Ah. Ya hapus. Yang dibagikan. Enggak itu apa? Biar dibagikan. Kamu yang ngapus tadi kan? Masa? Ayo lanjut. Tunggu ada di mana? Anda Itu dengerin ya? Kurang dekat. Ayo Bagikan dia bilang tinggi. Kok ngebaginya saya mati deh. Ongkon tadangku. Hapus. Ito na sa benih bagikan di bro. Jadi saya berdaya. Iya, setong na hapus. Ini gara-gara sahabat salam nih. Sahabat salam tanggung jawab tuh. Sahabat salam itu santri Banyuanyar loh. Ini temennya. Sampean kenal sahabat salam? Yes. Teacher Dia mau di markas. Hah? Teacher. Oh, teacher. Kalau nggak baca komennya nggak seru dong. Oh, dia mau bersih. Lanjut Ustaz. Pertanyaan aja ayo, biar nggak sistemannya. Pertanyaan aja nanti jawab, pertanyaan jawab gitu. Biar nampak kebersamaannya, jangan hanya satu orang saja yang bertanya. Iya, maksud saya kayak gitu. Kita Namanya perkenalkan semuanya. Q&A. Ya teh. Ini para pakar nih, para pakar kita akan bahas sejarah-sejarah dari Mekah sampai Medina sampai Thaif ya. Biar imbang. Di balik di. Ya ibu bence. Ya, dan Di untuk yang menjelaskan pakai headset lebih tuh. Enggak apa-apa. Sekarang saya mau nanya, Ini berkabel. kenapa di Mekah itu ada gunung yang namanya Jabal Sur? Kenapa disebut Jabal Sur? Nih, para mutawif nih. Dari segi nama. Nah, dari segi nama. Wah, belum saya bahas itu. Ayo, Saya ayo. baca juga, saya tahu. Ayo jangan mutawif Mekah nih. Gimana? Start, ayo start. Sekarang mau dari arti apa? Arti sur. Sur. Nah, Apa? Ayo. ayo. Apa Jabal Itu Sur? saya yang buat pertanyaan tadi, ayo jawab. Ayo. Kenapa? Jadi tanya kunung dulu. Kenapa disebut Jabal Sur? Kan kalau di Gua Hiro Jabal Nur kan gitu kan. Kenapa disebut Jabal Nur? Biar apa? Biar ini jadi kasana keilmuan yang baru bagi sahabat-sahabat semua. Seperti ini. Nah, siap? Ketelu. Dari situ. Jabal Sur, kita buka sebentar ya. Siap. Nanti kalau ada yang lagi, salah kalau silakan nanti nggak apa-apa di komen. Komen ya di bawah. Nanti Itu bisa sahabat salam apa langsung- katanya? Alhamdulillah Langsung akhirnya ditegur nggak ada masalah ya. Karena ilmu itu luas, sejarah itu lebih luas Habis. lagi. Sejarah itu dogma. Kajiannya begitu. Jabal Sur secara luas, Terus lugat. yaitu Secara bahasa lah. mempunyai salah satu makna, Ini mana ini? Ini operator ini enggak yaitu kena ini. salah satunya yaitu bermakna benteng. Salah satu benteng pertahanan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam proses hijrahnya kota Madinatul Munawwarah. Makanya di kota Mekah, khususnya di kota Mekah, yaitu ada salah satu syarek jalan yang nama jalannya tersebut yaitu Syari Hijrah, Hijrah. yang mana jalur Rasulullah. Nah, kalau Syari Hijrah ini dekat dengan rumah, bukan Bunda dekat Usama lagi. juga. Memang di sana juga Syari Hijrah, Apa itu? yang memang salah satunya tempat jalurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau hijrah ke kota Sampean yang baca dah komennya. Madinatul Munawwarah. Dalam prosesnya Baca yang keras, Tat. yang kita Woi, ketahui, kameranya yang bagus. Ini ketika udah bagus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan tantangan, bahkan bingung mendapatkan yaitu cacian dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi jangan melebar dulu Tan, masalah tur. Ini kalau yang saya ketahui ya, menurut beliau itu bermakna apa? Biar bisa sambil baca. Nah, beliau ada yang mengatakan bermakna benteng ya. Cuman saya pernah mendengar referensi juga kenapa disebut dengan Jabal Tur. Tur itu berarti punduk sapi. Jadi Punuk apa punduk? Punuk. Punduk sapi. Punuk. Punuk ya, Punuk sapi. ya. Kalau di sini punuk. Nah, jadi
karena bentuknya seperti itu maka disebut dengan Jabal Thur, dan memang bentuknya seperti itu. Dan mengenai pemaknaan, karena itu memang adalah tempat sejarah, tidak ada yang hakiki dalam hal itu, cuman salah satunya yang saya dapat referensi seperti itu. Juga bisa dikatakan benteng Jabal Thur ya memang benar, karena pada waktu itu Rasulullah memang berlindung dari kejaran orang kafir Quraisy setelah direncanakan untuk dibunuh. Oke Mas Alan, terima kasih like-nya, terima kasih, syukron katir. Lagi. Terus lanjut. Saya baca komentar. Tanya. Yang tahu, karena kita ini bukan sumber kebenaran, maka yang tahu betul. silakan Boleh komen. berbagi pengetahuan. Ya, Artinya kita terbuka ini nih. ada, faedahnya kan. Abuna salam dulu. Ustadz, ada yang tanya juga nih. Apa? Di dekat Jabal Sur itu ada salah satu tempat parkir yang sekarang sudah terkenal namanya, kalau tidak salah, mohon maaf kalau ada kesalahan dari logat dari makhrijul hurufnya. Yang saya tahu ada nama Maskhutah, Ustaz. Suatu saat saya pernah bersama satu supir dari Mesir, katanya sudah lama di sini. Dia malah menanyakan ke saya, tahu nggak arti Maskhutah apa, kata dia. Karena saya tidak tahu, saya jadikan kesempatan waktu itu mencari tahu. Saya tidak tahu, tolong diberitahu kalau memang ada maknanya. Kata dia, Maskhutah itu adalah nama seseorang yang waktu Rasulullah dikejar, saat orang kafir Quraisy itu mulai kebingungan mencari kemana